ya, urut abjad saja. Bu Anis dulu, Bu Fat, Bu Lilis, Bu Nina, dan Kak Wilfa gitu ya urutannya. Oke, silakan dari Bu Anis terlebih dahulu. Boleh dibacakan jawabannya, Bu Anis? Belum bisa ya. Ini deh ke Kak Wilfa dulu nih yang sudah mumtazah nih. Ya, jawaban pertama Kak Wilfa. Hum sami'una lil islami fil masjidi. Ini kok. Ini masih tangannya masih kaku. Fil masjid. Ya, gini ya. Hum sami'una fil kasih hamzah di bawah ya. Jangan lupa. Lami fil masjid. Ya, begini ya. Mereka adalah, ya jangan lupa tambahkan merekanya itu adalah hum ya. Mereka adalah orang-orang yang mendengar. Maka dari kata sami'un itu masih bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya gitu ya. Maka silakan dijadikan jamak. Jadinya sami'una. Ya, jamak laki-laki karena ini berakal ya. Ini mudah saja insya Allah. Kemudian lil islami kita ngikut aja di sini sudah ada lamnya ya. Jadi bukan al islami tapi lil islami gitu. Sudah jar majrur gitu ya. Hum sami'una lil islami fil masjidi. Oke, kalau ada tersebutnya berarti dikasih alif lam. Sebenarnya bisa aja fi masjidin gitu ya, di sebuah masjid. Tapi artinya, maka kalau kita lihat artinya sudah ada tersebut, maka kita pilih yang spesifik, yang ma'rifah ya. Oke, komponen kalimatnya Kak Wilfa diuraikan. Humnya mubtada, Hmm? sami'una itu khabar, terus lil islami itu muta'alik bil khabar 1 sama fil masjidinya muta'alik bil khabar 2. Ya, ini mengganggu kebetulan. Alhamdulillah seperti ini ya. Insya Allah mudah. Dilanjutkan nomor 2. Tanya dulu, Us. Oh iya, boleh. Silakan, Bu. Itu mereka itu nggak pakai ulaika ya? Harus sih. Benar, kalau mereka saja cukup diwakili dengan hum bisa. Kalau mau ulaika seringnya mungkin mereka itu gitu. Kan kalau ulaika kan isyarah ya. Nah, kalau ini haulai, kalau itu jamaknya ulaika gitu. Biasanya ada kata itu di sininya. Mereka itu gitu. Nah ini ulaika bisa gitu ya. Cuman kalau mereka saja ini kita pakai yang dhamir asli. Sebenarnya bisa juga sih Bu, misal ulaika sami'auna gitu bisa. Cuman kalau secara redaksinya di sini nggak ada itunya ya. Jadi hum Haulai ya. sami'auna juga bisa. Gimana? Jadi pakainya hum. Hum ya, hum saja ya. Kita domir saja. Kalau misalkan mereka itu atau mereka ini, nah ini baru kita pakai yang haulai atau yang ulaika. Mereka itulah gitu ya misalnya, ulaika gitu. Ya, ada lagi yang mau dibahas? Nomor 36. Udah, ya 37 silakan ke atasnya Kak Wilfa ada Bu Nina. Silakan. Syarhu Rasulillahi hadza. Terus? Jayyidun lahum. Oke. Jayyidun lahum. Oke. Ya. Seperti ini ya. Penjelasan mengarah ke ini jadi ditaruh di paling belakang karena dia mengarah ke mudhof ya.
maka ditaruh di paling belakang setelah rangkaian idhofahnya selesai. Jayyidun lahum, betul? Komponen kalimatnya Bu Nina? Mubtadanya dari syarhu sampai hadza, Oke. jayyidun, khobar, lahum, MBK. Iya. Ini ya. Ini alhamdulillah. Jadi diselesaikan dulu fragmennya, rangkaiannya sampai mana, ketemu break in the chain, baru di situ pisahkan antara mubtada dan khobar. Oke, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin yang nomor 36 Ustazah. Saya sebenarnya agak bingung kapan misalnya dijadikan spesifik dengan alif lam, kapan enggak gitu yang orang-orang yang mendengar itu gitu. Harus ada alasan di depannya gitu apa bagaimana? Sebenarnya kalau tidak ada alasan untuk jadi spesifik kan kita kembali ke defaultnya umum ya. Dan di sini kita nggak memerlukan spesifik sebenarnya, maksudnya nggak ada orang-orang yang mendengar tersebut gitu. Ya. Tersebut di sini nggak ada kata tersebutnya. Nah kita maka pakai yang umum saja. Dia juga bukan sifat yang harus spesifik juga ya. Intinya kalau tidak ada alasan ya kita kembali ke yang umum saja. Oke. Ya lanjut 38 ya. Bu Lilis silakan. Lakinna ba'dahum li hadzal haqqi karihuna. Tuliskan alif yang berjejer-jejer, jangan sampai ketinggalan ya. Udah ya, saya belakang ya. Oke, lakinna, harokatnya pakai yang berdiri ya. Hati-hati kalau di mushaf, bacanya 2 harokat. Jangan lakinna, tapi lakinna. Ba'dohum. Emang main sana aja. Hadal fakti karihuna. Oke, insya Allah begini diuraikan komponen kalimatnya. Lakinna ba'dahum. Tunggu. Tapi sesungguhnya sebagian mereka lakinna ba'dahum. Kok jadi bingung? Lihadzal haqqi, tadinya saya mau ada sampai situ. Oh, sampai lihadzal haqqi. Kenapa harus sampai? Ini belum ada break in the chain-nya kah? Sampai lihadzal haqqi. Makanya ini baru nyadar. Oke. Saya apa nih ya kalau belum mengoreksi komponen kalimatnya baru ini harokatnya dulu. Berarti lakinna ba'dhum mubtada lihadzal haqqi li berarti dia jar majrur. MBK ya. Betul. Karihuna khobar. Ya, begini ya. Ya, jadi lakinna ba'dhum itu apa namanya? Karena sopwa ismuha ya, karena sopwa ismuha, kemudian ba'dhumnya adalah idhofah. Dia sudah tidak punya hubungan dengan lihada, makanya diputus ya, break in the chain di sini. Kemudian lihadzal haqqi, ini yang perlu diperhatikan, li-nya di sini adalah li jar majrur kan. Maka di sini jar, hadzal haqqi dia jadi majrurnya. Jadi majrurnya. Jadi tidak perlu kita tuliskan hadanya di belakang. Jadi lil haqqi hadza gitu tidak ya. Jadi hadzal haqqi dia isyarah wa musyarun ilaih kan. Nah, fragmen ini dia sepaket menjadi korban dari li ya, menjadi majrur dari li. Ya. Jadi li hadzal haqqi. Jadi ketika apa namanya? Jar majrur gitu ya. Memang dia nggak boleh dijeda, tapi di sini juga nggak ada jedanya. Jadi jarnya li, kemudian majrurnya dia satu paket ya, satu kantong yang berisi isyarah wa musyarun ilaih gitu. Jadi tidak perlu hadanya kita kirim ke belakang, tidak perlu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi ketika jar majrur fragmennya mau kita beri isyarah di sana, cukup tambahkan di tengah-tengahnya jar majrur itu, bukan di belakang. Kalau di belakang khusus yang mengarah ke mudhof gitu ya, baru dia di belakang.
Itu oke, betul sebagai muta'alliq bil khabar karena dia jar majrur. Karihuna rofa kedua, maka dia jadi khobarnya. Gitu ya. Al karihuna saya rasa tidak perlu pakai alif lam ya karena tidak ada kata tersebutnya gitu. Tidak ada alasan untuk jadi spesifik maka tidak perlu tambahkan alif lam, cukup karihuna saja insya Allah cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Dicerna dulu, dipahami dulu, diperbaiki yang jawabannya masih ada salah-salah sedikit. Lanjut ya. Ke Bufat selanjutnya 39. Ya, sesungguhnya seruan Rasulnya atas mereka suatu yang berlanjut. Inna dahwata rasuluhu alaihim mustamirun. Inna da'wata rasuluhu. Rasuluhu Terus apa itu? alaihim mustamirun. Oke. Ya. Inna da'wata rasuluhu alaihim Jadi ada ini ya, intermezzo dulu surat Al-Qamar mustamir gitu kan ada ini. Nah, bacanya harus pakai naber ya, biar tahu kalau itu ro bertasydid. Kalau ro-nya nggak pakai tasydid bilangnya mustamir, biasa mir. Tipis. Tapi kalau apa namanya ro-nya bertasydid dikasih mustamir. Berarti itu pakai tasydid. Apa? Karena iya itu di ininya kan pakai tasydid nih. Nah, ro-nya bertasydid ya. Karena akar katanya adalah mim ro ro. Nah, masuk ke keluarganya istaghfaro. Masuk keluarganya istaghfaro kan tambahnya ista gitu. Nah, akar katanya mim ro ro gitu. Maka ro-nya digabung menjadi satu, ada tasdidnya gitu. Ya. Gini, satu persatu, Bu. Komponen kalimatnya, Bu Ufan. Inna dahwata rasuluhu mubtada. Salah dakwah. Ini ain ya, seruan itu kan dakwah ya. Dakwah harusnya apa? Salah soalnya. Saya nulisnya di sini da'awata. Semuanya diperbaiki gitu ya. Apa? Boleh diulang dulu jawabannya. Inna da'wata rasuluhu alaihim mustamirun. Inna da'wata rasuluhu mubtada. Alaihim MBK mustamirun khobar. Oke. Ya. Nah, ini. Inna da'wata dia harus masuk ke ismuha ya. Kemudian da'wata rasuluhu. Ini ada hubungan fragmennya nggak, Bu? Idhofah rasuluhu. Idhofah. Oke. Kalau idhofah ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Syarat mudhof ilaih harus sebentar sesungguhnya seruan yang idhofah itu rasuluhu. Kalau seruan sama rasul ada hubungannya nggak? Seruannya rasul ada sih. Nah, idhofah juga. idhofah. Berarti rasulnya rasuluhu, rasulahu atau rasulihi? Rasulihi. Ya, rasulihi ya, karena dia masih ada hubungannya dengan dakwah. Dan ketika memutuskan dakwah di sini, dakwata, gitu kan, dia sudah ringkas. Kita harus tahu alasannya ringkas. Oh, dia jadi mudhof untuk kata di belakangnya. Berarti dia kata yang di belakang dakwata adalah mudhof ilaihi, gitu ya. Kita harus jar. Rasulihi. Dan rasulihi betul, dia rasulnya, itu rasulnya Allah gitu ya. Dan itu idhofah juga gitu. Inna da'wata rasuli. Kalau misalkan dakwah dengan rasul di belakangnya itu tidak ada hubungan ya kita diutuhkan dakwatan. Misalkan dakwatan rasuluhu gitu, misalkan gitu ya. Tapi karena ada hubungannya, kita sudah benar tadi Bufat dakwata gitu ya. Tapi tinggal belakangnya kita sesuaikan lagi syarat mudhof ilaih.
Betul, ini sebagai mubtada, selesai break in the chain di sini, kemudian alaihim sebagai muta'alimil khabar dan mustamirun. Jadi kita punya syarat untuk mubtada dan khobar itu harus sama bilangan dan gendernya. Misalkan gini, apa ya? Hum, karihuna yang tadi ya saya contohnya yang dekat aja. Aduh, mohon maaf kalau suruh nyari contoh tuh agak lama. Hum, karihuna. Nah, hum ini kan bilangan dan gendernya apa? 3 laki-laki kan ya. Karihuna juga kita 3 laki-laki karena mutada dan khobar gitu. Tapi misalkan di sini ternyata orang-orang yang membenci perempuan gitu ya, dalam kurung ada perempuannya. Oh, berarti perempuan-perempuan yang membenci. Karihatun gitu misalkan. Nah, karihatun. Maka kita juga harus sesuaikan 4 properti, bukan, bilangan dan gendernya. Maka kita pakainya di sini guna. Guna karihatun. Harus sama bilangan dan gendernya. Ya. Nah, maka di sini antara mubtada dengan khobar harus sama juga bilangan dan gendernya. Mubtadanya yang mana fokusnya? Yaitu yang dakwata. Dakwata ini bilangan dan gendernya berapa, Bu Fat? Berapa dan berapa? Dakwata. Dakwata itu 1 perempuan. 1 perempuan, betul. Nah, maka khobarnya juga kita ngikut 1 perempuan juga. Jadi, gimana kalau mustamirun jadikan 1 perempuan? Mustamirotun. Iya, betul. Gitu ya. Meskipun di dalam kurungnya mustamirun, ternyata dia menjadi khobar dari mubtada yang 1 perempuan. Maka kita sesuaikan dia juga jadi 1 perempuan. Tambahkan kita harus itu di belakang. Mustamirotun. Oke. Jadi itu materi teori yang perlu diingat juga bahwa mubtada dengan khobar itu sama dannya, ya, bilangan dan gendernya saja. Bilangan dan gender. Nah, ini mubtada dan khobar. Ada yang mau ditanyakan 39? Sudah betul ya. Inna da'wata rasulihi alaihim mustamiratun. Pelan-pelan. Kita perbanyak latihan ya. Nomor 40 berarti Bu. Wah. Ya bawa sini sama sendoknya. Betul. Bisa aktif Bu Ani? Oh iya, maaf tadi itu ada tamu saya. Mohon maaf. Oh iya, iya. Silakan, boleh bacakan 40. Fadzalika sobru sobru nabiyillahil jamilu ala kurhihim. Jinnya goyang-goyang. Ini ya. Oke. Mubtada khobarnya dulu, Bu Ani. Fadzalika mubtada. Oke. Terus sobru sampai jamilu itu khobar ala kurhihim MPK. Oke. Sendok plastik ada nggak? Yang di ini, meja hijau. Cari. Ya betul. Secara komponen sudah betul ya. Fadzalika karena dia rofa. Ya.
Soberu nabiyillahil jamilu. Nah, hubungan fragmennya apa saja ini khobarnya? Di khobar. Agak bingung juga ya, yang ini. Kesabaran yang indah Ini kita ya. carikan ya, Berarti sabar dulu. Sabar, kalau mau dicarikan bersama. kalau kesabaran yang indah harusnya mausuf ya, Us. Nah, itu Ya, agak jadi bingung juga ya. ini nggak apa kita rekan pelan-pelan ya. Jadi kesabaran, nah, Harusnya kesabaran. Penanya belum mau kesabaran dan indah. Terus Nabi hubungannya apa? indahnya Nabi itu ya, Us. Itu Indahnya ya. idofahnya dengan kesabaran atau Oh, dengan iya. indah? Berarti Kesabaran. masa indahnya Nabi kalau kita bayangin kesabarannya Iya. Nabi atau indahnya Nabi? Kesabaran Nabi ya, Us. Kesabaran Nabi, betul. Jadi ini juga Berarti menjadi Nabi. mudhof. Dan nabinya mudhof ilaih, gitu kan? Oh iya, oh ya, Terus Nabi Allah juga biasa ya idhofah ya. Idhofah juga. Nah, jadi yang harus kita jajarkan sudah betul kesabaran sama Nabi karena dia yang idhofah kan ya, bukan kesabaran dengan Jamil. Kalau kesabaran dengan Jamil nanti dia akan merusak idhofah kesabarannya Nabi gitu. Bentar. Itu boleh dua kali. Kok soalnya nggak nganu ya, Us, misalnya maka itu adalah kesabaran Nabi yang indah gitu, nggak kayak gitu? Soalnya itu loh. Bisa juga sebenarnya. Jadi bisa juga kayak gitu loh, Us, kesabaran. untuk memahami Iya, ya. ini yang Pola indah. redaksinya jadi kesabaran Nabi yang indah gitu ya. Nah, nanti bisa rancu, tapi kalau kayak gitu ya, kalau kesabaran Nabi yang indah, ini nabinya yang indah, atau kesabaran yang indah gitu kan. Mungkin itu, makanya dibuatnya seperti ini. Kalau ini kan sudah nggak rancu nih. Nah, terus soberu Nabi, berarti sudah betul ya, kesabarannya Nabi. Terus Nabi Allah sudah betul juga gitu. Mereka bersebelahan karena idhofah maka harus bersebelahan. Ya. Dan ini ada yang bertanya nabi, nabiya atau nabi gitu kan. Nah, dia tidak non fleksibel, dia fleksibel saja, bisa nabiyu, bisa juga tanwin ya, nabiyun, nabiyan, nabiyin bisa gitu. Jadi ketika di sini dia posisinya jar, maka tetap harokatnya kasroh di sini ya, nabiyi. Soberu nabiyillahi, kemudian jamil. Jamil itu sifat dari sobru kan ya, Bu Anis? Iya. Nah, coba kita samakan 4 propertinya. Diuraikan sobru dulu. 4 propertinya apa? Apa ya? Status, bilangan, gender, tipe. Rofa ya. Rofa. 1, 2, 3. 1. Laki perempuan. Laki-laki. Umum spesifik? Iya, betul. Umum atau spesifik? Umum. Oke. Umumnya kita lihat, ingat kalau idhofah lihat umumnya dari ekornya, dari mudhof ilaihnya. Oh, itu spesifik ya? Spesifik dilihat dari mana? Dari lafal Allah. Nah, ini kan idhofah serial, sobru nabi Allah gitu kan. Jadi kan dia bertumpuk tuh. Maka kita lihat ekor paling ujung belakang. Kalau paling ujung belakang dia spesifik, nah maka sampai depan kepalanya juga spesifik. Nah, gitu ya. Jadi kita ngelihatnya ke ekornya. Kalau tipe itu ekor dari idhofah. Ini rofa 1 laki-laki spesifik ya. Maka kita jadikan juga jamilu sebagai rofa 1 laki-laki spesifik. Boleh dikoreksi? Yang betul apa berarti Bu? Al-Jamilu ya. Al-Jamilu ya. Gitu ya. Cukup tambahkan alif lam saja karena sudah rofa 1 laki-laki juga. Cuman spesifiknya belum, maka kita tambahkan alif lam. Berarti tadi ya, apa namanya yang menentukan yang paling akhir Allah ini tadi ya? Ekor dari idhofah. Kalau idhofah panjang banget, tipenya cari dari mana? Dari ujung, yang paling ujung belakang. Maka itu menentukan kepalanya, statusnya, tipenya umum atau spesifik. Us berarti ini yang nabi ini juga spesifik ya, Us berarti jadinya? Ya, betul. Nabinya juga spesifik ya.
Kalau mau nanti ternyata ada sifat untuk nabinya, maka harus spesifik juga sifatnya. Ala kurhihim sudah betul. Nih. Begini jawabannya insya Allah sudah tepat ya. Fadzalika, adanya pakai panjang. Sabru nabiyillahi al-jamilu ala kurhihim. Ada yang mau ditanyakan, monggo, yang masih bingung. Boleh diperbaiki dulu ya jawabannya. Nanti soalnya jadi patokan. Jadi saya dulu awal ngajar itu kan belum ada videonya Ustadz ya. Videonya masih video. Maksudnya video cara mengajar itu masih videonya Ustadz Maman Alihan pakai bahasa Inggris. Aduh saya kemampuan bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget ya. Jelek banget ya, ya nggak bagus-bagus banget ya. Nah, jadi ya saya menangkap apa yang bisa saya tangkap. Terus modal ketika awal ngajar itu dari pekerjaan-pekerjaan saya gitu. Jadi hari itu mengajarkan materi apa ya saya bawa dulu kerjaan saya untuk sebagai korektor ya nanti. Jadi kalau murid saya jawab apa saya masih ragu, itu kunci jawaban saya adalah pekerjaan saya yang dulu kayak gitu. Jadi pentingnya punya jawaban yang benar di catatan kita. Di suatu saat ketika diperlukan sebagai rujukan itu sudah benar. Alhamdulillah sekarang sudah ada jawaban, sudah ada videonya Ustadz gitu ya, insya Allah sudah banyak kemudahan ketika Antuna berniat untuk mengajar itu perangkatnya sudah lengkap. Sudah? Tidak ada yang didiskusikan ya, PR-nya sudah cukup jelas, Masya Allah, barakallahu fikum jami'an itu cukup terlihat ini kepahamannya gitu ya, kemudian proses dari Antuna membangun bagaimana komponen itu disatukan gitu ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Semakin mengendap ilmu-ilmunya dan tidak berganti tapi terus berkembang. Kita masuk ke hikmah. Ada hikmah dulu ya, menarik ini sebenarnya, Masya Allah. Bismillah, saya coba sampaikan di surat As-Saff ya, ayat juz 28 akhir nih, ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Jadi ketika Nabi Isa ya, ini di masanya Nabi Isa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu ansarallahi, jadilah kalian penolong-penolongnya Allah, kama qala ini kata-katanya Allah ya, Afan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, kemudian kama qala, seperti halnya Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyin, ya Masya Allah. Jadi ya perkataannya orang mulia itu terekam ya. Ya, kita semoga menjadi orang-orang yang perkataannya itu berat, berbobot. Sama kalau Isa bin Maryam anil Hawariyin, ada kelompok namanya Hawariyun gitu ya. Man ansori ilallah gitu. Isa pernah berkata kepada Hawariyun itu, siapa yang akan menjadi penolongku kepada Allah? Siapa yang akan menjadi penolongku kepada Allah? Kata Isa. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kemudian Hawariyun itu menjawab, jadi di sini jangan bingung ya, kok Hawariyin sama Hawariyun yang mana yang benar gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan ya sama ya. Selalu kalau namanya Hawariyun ada ya influencer gitu ya. Hawariyun terus gitu. Kalau di sini enggak. Kalau misalkan kelompok itu lagi kena huruf jar ya dia jadi Hawariyin. Kalau lagi enggak kena ya jadi Hawariyun gitu. Jadi biasa bingung. Kata mereka Hawariyun itu nahnu ansarullah gitu. Kami adalah penolongnya Allah. Ya fa'amana dha'ifa dan seterusnya gitu. Poin kita ada di sini ya. Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyin, siapa yang akan menjadi penolongku kepada Allah gitu ya. Kemudian si Hawariyin ini menjawab, harusnya gimana sih kalau siapa yang menjadi penolongku kepada Allah, maka jawabannya gimana? Udah tulis di sini ya. Siapa yang menjadi penolongku kepada Allah gitu. Harusnya jawabannya gimana? Redaksi yang paling tepatnya gimana? Kami. Gitu. Kami apa? Boleh? Semuanya berpendapat? Kami adalah
Kami Kalau sesuai redaksi yang ini, kami yang akan jadi penolong. Kalau di sini pertanyaan penolongku, berarti Penolongmu. penolongmu kepada Allah gitu ya. Kami yang akan menjadi penolongmu gitu ya. Poinnya di penolongmu ini. Ustazah, apa namanya? Layarnya kok nggak terlihat ya? Ya, Layarnya nggak terlihat itu? ayat terakhir. Gimana? Di apa di laptop nggak terlihat. Oh, yang lain terlihat. Digeser mungkin Bu pakai mana ya? Oh, ini Bu. Mungkin tampilannya coba ya. Diklikkan sebelah kanan atas itu ada tampilan Review. Nah, terus yang biasa pilihan ada apa itu? Oh ya, speaker. ini bingung masih tahunya. Bentar. Malah bisa. Tapi yang lain bisa terlihat ya layar saya ya. Bisa. Oke. Ya. Berarti hanya saya nih yang nggak terlihat. Jadi di bagian Untuk saya atas, dari HP aja deh. kalau di laptop saya di atas sebelah kanan ya, ada lihat gitu. Terus itu diklik aja nanti ada apa pilihannya. Diklik yang speaker loh, speaker. Pilihannya apa? Speaker. Ada speaker, galeri gitu kan, multi pembicara gitu kan. Nah, itu pilihan speaker. Nah, coba saya bagikan lagi ya. Tapi enggak. Sebentar. Tetap tidak ada. Nah, sekarang sudah ada? Belum juga. Iya. Saya pakai HP aja. Belum muncul kok. Coba. Sekarang baru. Oh, udah. Belum. Udah. Udah. Oke. Alhamdulillah. Ya, ini ya. Saya kembali ke sini. Jadi kalau ada orang bertanya nih, Isa bin Maryam bertanya, siapa yang menjadi penolongku kepada Allah? Harusnya kan jawabannya, kami akan menjadi penolongmu kepada Allah gitu kan. Tapi nyatanya kita tidak melihat itu di sini. Ini kan artinya bukan penolongmu kepada Allah. Si Hawariyun cuma bilang, nahnu ansurullah, kami penolongnya Allah gitu. Karena nggak nyambung ya. Harusnya kalau bilangnya kami penolongnya Allah, di sini redaksinya gimana? Man angsorullah gitu aja kan, bukan man angsori Allah. Kalau ditanya man angsorullah, nahnu angsorullah gitu. Jadi nggak nyambung ini gimana ini redaksinya antara pertanyaannya Nabi Aisyah kok dijawabnya demikian gitu. Maksudnya kalau jawabannya, kalau pertanyaannya man angsori ilallah gitu, dia jawabannya nahnu angsoruka gitu kan ya. Nahnu angsoruka. Kami penolongmu kepada Allah ilallah. Nah, jangan bersandar di tangan ibu ini lagi. Nu angsoruka ilallah gitu kan. Nah, ternyata jawabannya Hawariyun tidak demikian ya. Ini yang diharapkan kan kalau pertanyaan man angsori yang diharapkan ini gitu. Jadi ada intinya ketidaksamaan antara pertanyaan dengan jawabannya gitu. Kenapa ya? Itu yang harus dicari alasan. Nah, ini yang tadi saya tuliskan ya. Siapa penolongku kepada Allah? Harusnya jawabannya kan kami adalah penolongmu kepada Allah. Kalau pertanyaannya ma'angsori Allah, nahnu angsoruka, bukan nahnu angsorullah. Gitu kan nggak nyambungnya dengan pertanyaan sebenarnya. Nah, ini tidak sama ya kenyataannya ya. Kita langsung ke sini saja. Nah, jadi ini ringkasan dari yang tadi ya. Harusnya kalau bertanya man angsori Allah, jawabannya nahnu angsoruka. Gitu. Harusnya kalau jawabannya nahnu angsorullah, tadi kata Hawariyun ya, pertanyaan redaksinya harusnya man angsorullah. Gitu. Harusnya sepasangnya dengan sampingnya ini ya. Nah, tapi ternyata tidak gitu. Nah, alasannya apa? Kadang sesuatu itu tidak sesuai dengan
pasangannya atau dengan konteks dia seharusnya. Misalkan ya, seringnya kalau besar itu kan dipasangkannya dengan kecil ya, dilawankannya dengan kecil, besar dan kecil. Konteksnya dalam konteks volume gitu atau ukuran benda gitu ya, besar dan kecil. Ada juga kata atau padanan lawanan kata itu tua, muda gitu kan. Itu dalam konteks usia gitu. Jangan saya nanti dimakan. Konteksnya usia gitu. Nah, tapi kadang juga ada besar itu tidak dilawankan atau tidak dipasangkan dengan kecil, tapi dengan muda. Ini pena saya satu. Nah, dipasangkannya dengan muda, terus tua dengan kecil gitu. Jadi kayak bersilang gitu ya. Besar dengan muda, terus tua dengan kecil. Tapi itu dengan maksud tertentu ya. Jadi dia tidak dilawankan dengan yang biasanya, dengan standarnya, cuma dia berbelok ke arah yang lain karena dengan maksud tertentu. Ini analogi. Maka kita lihat coba di sini. Kenapa ini juga berbelok? Pertanyaannya demikian, jawabannya demikian gitu ya. Maka maksudnya adalah ya man ansori ilallah, ini yang berkatakan Aisyah bin Maryam ya, siapa yang menjadi penolongku kepada Allah, ini menegaskan bahwa saat itu yang memimpin adalah Nabi Isa alaihi salam. Beliau memimpin di sana, beliau menegaskan kepemimpinannya gitu. Beliau bukan orang biasa yang kemudian minta tolong gitu ya, minta tolong kepada sekelompok orang, itu bukan. Ini yang bertanya itu pemimpin. Maka dari redaksinya itu Allah Subhanahu wa taala memilihkan itu agar menegaskan biar Hawariyunnya itu tahu bahwa pemimpin saat itu adalah Nabi Isa gitu. Karena apa? Di Ahzab sebelumnya ya, di ayat-ayat yang pergantian halaman itu kan ada bedanya. Nabi Musa bilang ke Bani Israel itu ya qaumi, wahai kaumku. Karena memang Nabi Musa itu keturunan dari Bani Israel. Sedangkan Nabi Isa nggak punya ayah. Orang nggak punya ayah, dia nggak bisa disebut keturunan dari Bani Israel, karena keturunan itu kan harus lewat jalur ayah nasabnya ya. Nah, maka Nabi Isa dianggap orang asing. Maka kalau ibu-ibu menemui di Al-Quran atau pernah juga mungkin ya dibahas hikmah ini, bahwa Nabi Isa nggak pernah bilangnya ya qaumi, nggak pernah. Tapi bilangnya selalu ya Bani Israel gitu. Karena kayak Nabi Isa tuh tidak dianggap bagian dari kaum Bani Israel kayak gitu loh. Dia tidak dianggap. Nah, jadi lewat redaksi man ansori ilallah ini menegaskan bahwasanya meskipun Nabi Isa tidak punya ayah, kemudian Bani Israel meragukan gitu ya, maksudnya beliau dari golongannya mereka, dari kaum mereka, keturunan mereka, tapi Nabi Isa saat itu adalah sebagai pemimpin. Maka redaksinya bukan man angsorullah, tapi man angsori ilallah gitu. Itu menegaskan yang saat itu sedang memimpin adalah Nabi Isa, yang harus diikuti, yang punya petunjuk gitu ya, itu adalah Nabi Isa. Gitu. Lalu jawabannya nahnu angsorullah gitu. Dipilih redaksi yang itu karena apa? Tujuannya adalah untuk keberlangsungan jihad. Bahwasanya Hawariyun itu nahnu angsorullah, kami penolongnya Allah. Ketika Nabi Isa sudah tidak ada, ya, ketika Nabi Isa sudah tidak memimpin lagi, mereka menegaskan bahwa kami penolongnya Allah. Jadi situasinya bagaimanapun kami adalah penolongnya Allah. Nah, bisa Antuna lihat kalau misalkan yang dipakai redaksinya di Al-Quran yang warna abu-abu, man ansorullah gitu. Nabi Isa-nya bertanya man ansorullah. Dengan redaksi man ansorullah itu tidak menegaskan kepemimpinannya Nabi Isa waktu itu ya. Beliau semakin tidak dianggap, maksudnya semakin diragukan gitu ya. Ya tidak dianggap sebagai pemimpin, apalagi tidak masuk ke keturunannya Bani Israel gitu secara menurutnya mereka gitu kan. Man ansorullah gitu. Jadi itu tidak menegaskan kepemimpinannya Nabi Isa pun dengan jawaban nahnu ansoruka ilallah yang abu-abu itu juga itu tidak menegaskan keberlangsungan jihad. Jadi kalau nanti Nabi Isa meninggal, ya sudah, Hawariyunnya sudah selesai bertugas, Hawariyunnya sudah selesai berdakwah gitu ya.
sudah selesai menolongnya, agama Allahnya sudah selesai gitu. Karena mereka menolongnya Nabi Isa saja gitu. Maka kita tidak bisa pakai kombinasi yang warna abu-abu di situ gitu ya. Kita pakainya silang. Man ansori ilallah, dan mereka menjawabnya al-hawariyun dengan nahnu ansorullah. Kita harus tahu siapa pemimpin kita gitu ya. Kita harus taat sama pemimpin kita. Tapi bahwa sejatinya setelah pemimpin itu tidak ada, kita akan kembali bahwa yang kita tolong adalah Allah ya. Seperti halnya ketika Rasulullah wafat itu kan banyak sahabat yang goyah gitu ya. Kemudian Abu Bakar menyadarkan bahwa ya Rasulullah hanyalah manusia biasa, beliau meninggal gitu. Tapi yang kita tolong adalah agamanya Allah. Kita adalah namanya Allah. Ya, insyaallah. Sudah selesai ya. Ini luar biasa ya, pemilihan redaksi di Al-Quran itu ya nggak sekedarnya aja pertanyaannya apa, dijawab apa gitu kan, itu kan kita banget ya, ditanya apa jawabnya apa. Ternyata banyak hal yang tersirat dari jawaban tersebut. Kenapa bertanyanya memilih redaksi yang demikian dan jawaban yang demikian, itu banyak yang tersirat dan ringkas banget ya di Al-Quran ya, Masya Allah. Nggak perlu berpanjang kalam, nggak berpanjang kalam aja udah 6.000 ayat gitu ya, Masya Allah. Jadi memang sangat-sangat efektif, efisien gitu ya, sangat ringkas, padat ayat-ayatnya. Ya ini redaksi ayat yang tadi ya. Oke, sudah, insya Allah sudah tentang hikmah dari kisah pertanyaannya Nabi Isa kepada Hawariyun. Kita lanjutkan ke materi urutan komponen jumlah ismiyah. Ya, di komponen jumlah ismiyah ada apa saja? Mubtada, khobar, dan muta'alik bil khobar ya, 3 itu. Kalau sudah clear ya. Nah, nanti ternyata urutannya nggak melulu seperti itu. Kan tadi kita lihat kadang muta'alik bil khobarnya nanti di depan, kadang khobarnya dulu, kadang ternyata mubtadanya di belakang, seperti itu. Nah, nanti ada istilah namanya muqaddam dan muakhor. Diambil dari keluarga aslama semua ya. Akar katanya qadama, ini akar katanya akhoro. Qaddama yuqaddimu taqdiman fahuwa muqaddimun. Isim maf'ulnya fahuwa muqaddamun gitu. Akhara yu'akhiru ta'khiran fahuwa mu'akhirun. Isim maf'ulnya mu'akhirun. Jadi diartikan adalah sesuatu yang kedepankan ya. Kalau maf'ul kan yang di ya, sesuatu yang di. Muqaddamun artinya sesuatu yang dikedepankan, sedangkan mu'akhorun, mu'akhor ya, adalah sesuatu yang diakhirkan. Lihat ini. Sesuatu yang diakhirkan. Gitu, ya. Apa nih? Ya. Di buku ada berapa gitu ya? Gimana Bapak? Belum jelas sebenarnya. Di buku ada negara ya? Apa saya tidak menangkap ininya? Apa bergelombang besar? Ya? Putus-putus Bu Fat. Di buku apa gitu? Mungkin boleh diketikkan di chat ya Bu. Nanti saya penjelasannya nyusul. Kalau ada pertanyaan di chat, ketik di chat, nanti saya jawab. Saya lanjutkan penjelasan dulu ya. Nah, jadi muqaddam adalah istilah untuk sesuatu yang harusnya di akhir, tapi dia ternyata tampil di depan. Nah, maka sesuatu itu disebutnya muqaddam. Terus yang digeser, gitu ya, harusnya kan dia di depan. Nih, harusnya dia di paling depan. Tapi jadi ke belakang kan, karena ini ada yang baru gitu. Nah, yang baru ini sudah pindah ke depan. Nah, maka yang tergeser ini namanya muakhor ya. Sesuatu yang diakhirkan. Ya, intinya yang nyalip temennya namanya muqaddam, yang kesalip namanya muakhor. Itu mudahnya ya. Depan sama dengan kanan ya, Us? Ya,
Di teks Arab depan sama dengan kanan. Ya, saya jadi ingat anak saya kalau apa? Karena belajarnya ikro dulu ya. Jadi kalau mengeja ABC itu ayam tapi bacanya dari M dulu, Maya gitu. Ya, depan sama dengan kanan ya. Urutan normalnya, nah mubtada dan di paling kanan. Kemudian ada khobar, ada muta'alli bil khobar. Itu urutan normalnya ya. Nah, nanti ada beberapa urutan yang tidak normal dan ini mengandung arti. Ya. Urutan tidak normal yang pertama itu ketika mubtadanya jadi muta'alli bil khobarnya muqaddam, kemudian mubtadanya disalib ya jadi muakhor. Otomatis khobarnya juga muakhor ya. Cuman nanti yang kita temui si khobarnya seringnya nggak ada. Jadi dalam kondisi tidak normal yang pertama ini, muta'alli bil khobarnya tampil pertama, nanti di potongan ayat tiba-tiba kita lihat jar majrur, lalu di belakang kita melihat isim rofa tuh. Nah, berarti muta'alli bil khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Gitu ya. Seringnya tidak ada khobarnya, maka di sini dikasihnya abu-abu warnanya ya. Tapi kalaupun ada khobarnya nanti namanya khobar muakhor juga karena dia disalib juga sama si muta'alliq bil khobar gitu. Umumnya urutan tidak normal yang pertama ini bermakna eksklusif ya atau ikhtisos atau pengkhususan untuk sesuatu. Jadi ada maknanya ketika kita melihat pola jumlah isinya tiba-tiba jar majrur dulu baru di belakang isim rofanya ya. Kalau pola ikhtisos nanti muncul kata hanya, ya hanya eksklusif ya, berarti hanya ya, maksudnya golongan tertentu saja dan sudah tidak ada untuk yang lain kayak gitu. Ini apa nih? Ya, kondisi seperti ini biasanya terjadi tanpa khobar ya. Saya lanjut pelan-pelan ya. Misalkan ada alhamdulillahi. Ini kan rofa dulu nih, baru jar majrur. Oh, berarti ini bentuk yang normal saja. Ya, urutan normal ya. Mubtada baru muta'alliq bil khabar. Alhamdulillah, pujian dan terima kasih adalah lillahi, bagi Allah. Tahu kepada Allah. Nah, tapi kalau hari raya tuh Allahu Akbar, takbirnya hari raya, walillahil hamd. Gitu kan? Itu kan kebalikannya dari alhamdulillah ya. Walillahil hamd. Jangan dalnya dibuang. Jadi walillahil hamd. Beda arti ya. Udah kita semangat-semangat takbiran, dalnya hilang. Jadi walillahil hamd. Apa? Tidak enggak jadi ada artinya gitu ya. Walillahil hamd. Gitu. Dalnya kasih kolkolahnya. Ketika di takbir hari raya itu, nah itu sebenarnya urutan yang tidak normal ya. Artinya muta'alliq bil khabarnya jadi muqaddam dan mubtada'nya muakhor. Ini jadi MBK muqaddam dan ini mubtada'nya namanya muakhor. Ini ya. Nah, illahil hamd. Dan tadi apa? Maknanya eksklusif, ikhtisos, muncul kata hanya. Kepada Allah atau hanya kepada Allah, alhamdulillah. Hanyalah kepada Allah pujian dan terima kasih itu. Bisa diartikan seperti itu ya. Hanya kepada Allah pujian dan terima kasih itu. Jadi semacam apa ya? Kayak konteksnya tuh perdebatan gitu ya atau sesuatu yang membenarkan gitu ya, membenarkan tentang suatu asumsi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan banyak Tuhan gitu ya. Nah, itu dibenarkan pakai asumsi ini, pakai kalimat ini. Lillahil hamd, hanya kepada Allah gitu. Jadi tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sesembahan lain selain Allah.
Jadi konteks yang lillahil hamd itu lebih pada pembenaran asumsi atau dalam perdebatan, kalimat-kalimat perdebatan gitu. Tapi kalau alhamdulillah ya standar aja kalimat informasi biasa. Maka Masya Allah ya ketika hari raya ya memang kita tidak mensikapinya biasa, tapi kita mengagungkan Allah dengan keagungan yang benar-benar hanya untuk kepada Allah gitu. Kita menyembah hanya kepada Allah saja. Redaksi takbirnya pakainya lillahil hamd. Contoh lagi misalkan wa ilallahil masir. Itu belajar. Ya silakan. Wa ilallahil masir. Kepada Allah, hanya kepada Allah gitu ya, dan hanya kepada Allah al-masir, tempat kembali. Ya, halo. Contoh lagi lahu mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ini menegaskan bahwa apa-apa yang dimiliki oleh manusia sejatinya semuanya miliknya Allah ya. Maka konteksnya apa? Tubuhku milikku gitu ya, terserah aku. Nah, itu tidak pada tempatnya sebenarnya. Wa indahu mafatihul ghaibi. Nah, ini juga wa indahu ya, spesial mudhof, maka dia jadi muta'alli bil khabar juga. Bukan mubtada ya, tapi muta'alli bil khabar muqaddam. Saya kasih MT aja di sini. Kemudian yang mafatihul ghaibi baru yang rofanya itu dia menjadi mubtada yang muakhor. Kasih apa ya? MA gitu. Muakhor. Gitu. Ini juga bermakna eksklusif. Hanya di sisi Allah mafatihul ghaibi, kunci-kunci keghaiban. Yang mengetahui semua yang gaib hanya di sisi Allah. Ada eksklusivitas. Ya, kalau sudah begitu berarti jangan sampai kita mengaku-ngaku hal yang sudah eksklusif miliknya Allah. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ini juga muta'allim bil khabarnya muqaddam. Nah, ini ya. Demikiannya di sini. 'Inda rabbihim juga masih. Nah, korbannya inna di belakang ini juga namanya mubtada muakhor. Meskipun udah ada inna di depan ya. Nah, inna memang nggak ada inna tiba-tiba di belakang, nggak ada. Dia di awal kalimat tapi nggak langsung ketemu korbannya, nggak langsung ketemu ismuhanya kayak gitu. Ismuhanya ternyata di belakang sendiri. Maka itu menjadi mubtada muakhor. Dia kasih. Biar ini. Taruh di lantai sih. Gitu. Yang contoh seperti ini juga contoh dari muta'allim bil khabar muqaddam dan mubtada yang muakhkhar. Gimana mengartikannya? Sesungguhnya surga naim hanya bagi gitu ya. Sesungguhnya surga naim hanyalah lil muttaqin, hanya bagi orang-orang bertakwa. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ya, contohnya. Ada catatan, eksklusivitas tersebut terjadi hanya ketika mubtada bertipe spesifik. Jadi kita lihat ya, alhamdulillah, lillahil hamdu, mafatihul ghaibi, apa lagi, jannatin na'im. Itu kan mubtadanya spesifik semua. Ternyata nanti akan kita ketemu mubtada muakhor, mubtadanya disalib, tapi tipenya umum.
Ketika mubtada'nya bertipe umum, maka tidak eksklusif maknanya. Nggak perlu ditambahkan hanya. Ya. Maksudnya pengaruhnya ke artinya saja gitu. Ya, artinya betul. Dan juga ya esensi dari ininya ya. Maksudnya, oh kalau tidak eksklusif berarti bisa jadi pihak lain masuk gitu. Tidak hanya eksklusif untuk satu pihak itu saja. Nih, contohnya, fihi hudan. Gitu ya. Di dalamnya terdapat petunjuk. Gitu. Ini kan tidak mensiratkan adanya eksklusivitas ya. Ya biasa saja gitu. Fihi hudan. Fihi ayatun bayinatun. Gitu. Tidak kemudian hanya di dalamnya hanya ayat yang jelas ya kan tidak ya. Jadi biasa saja. Fihi di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim jadi muta'alliq bil khabar muqaddamnya. Maradunnya jadi mubtada muakhir. Tapi ini tidak kemudian jadi satu itu saja gitu ya. Di dalam hatinya hanya gitu ya. Jadi di dalam hatinya terdapat penyakit. Tapi kan ada hal-hal yang lain gitu ya. Maka tidak eksklusif. Fi qulubihim maradun. Contoh dari yang mubtada'nya umum. Wa ilallahi aqibatul umur. Nah, kalau yang ini spesifik lagi nih. Karena al-umur spesifik, maka akibah juga spesifik kan. Maka dia bermakna eksklusif lagi. Dan hanya kepada Allah akibatul umur. Apa ya? Kesudahan segala urusan. Gitulah ya kurang lebih. Hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Ya, jadi dipahami kalau idofah itu ingat tipenya bergantung dari ekornya. Udah ya? Ya. Ini langsung masuk ke urutan yang tidak normal kedua. Urutan tidak normal kedua adalah ketika mubtada'nya tetap paling depan. Tapi si muta'alik bil khobarnya nyalip khobar. Ya, jadi hanya khobarnya yang muakhor, tapi mubtada'nya tetap di depan. Tapi muta'alik bil khobarnya yang dia menjadi muqaddam. Khobar muakhor. Ini nggak puasa sih. Nah, ini yang seperti ini kadang bermakna eksklusif atau eksklusif atau juga penguatan. Ya. Jadi pada intinya bisa jadi eksklusif atau bisa jadi kalimat itu lebih kuat dari susunan kalimat yang pada umumnya, gitu ya, pada bentuk normalnya. Dikasih ke sini. Nggak ada di sini. Udah, kamu kasih Udah mulai terus. Contohnya, wallahu ini banyak tampil di Al-Quran ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu mubtada'nya tetap di depan. Ala kulli syai'in yang menjadi muta'alik bil khabar muqaddam dan qadirun menjadi khabar muakhar. Khabar muakhar. Maknanya eksklusif dan Allah
terhadap segala sesuatu adalah qadir gitu ya, maha kuasa gitu. Itu bermakna eksklusif. Karena kalau sifatnya kepada Allah seringnya jadi eksklusif ya, maksudnya ya sudah itu domainnya Allah saja gitu. Yang di bawahnya hum fiha khalidun. Hum mubtada gitu, kemudian fiha muta'alliq bil khabar muqaddam dan khaliduna khabar muakhar. Maknanya bisa penguatan atau eksklusif juga bisa ya. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Khalidun kan pakai isim fa'il ya. Kekal, menghuni gitu. Ini menyatakan penguatan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kalau yang konteksnya kepada Allah, kaitannya dengan Allah ini memang eksklusif saja ya. Ya penguatan juga sebenarnya. Maksudnya taukid juga gitu. Cuman lebih ke eksklusivitas bahwa hanya Allah saja. Sungguhnya hal itu bagi Allah adalah yasir gitu, sesuatu yang mudah. Nah, ketika konteksnya bukan langsung kepada Allah, itu ada penguatannya ya. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka fi ghaflatin dalam kelalaian adalah mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Intinya ini adalah lebih kuat daripada fi ghaflatinnya di belakang gitu ya. Konteks kalimatnya tidak biasa, tidak normal. Dia lebih kuat. Ya, lebih menegaskan sesuatu. Innallaha bikum larufur rahim. Sesungguhnya Allah bikum terhadap kalian gitu ya, larufur rahim. Sungguh rauf dan rahim. Apa sih rauf tuh? Lembut ya. Maha lembut, maha penyayang gitu. Nah, adalah contoh-contoh dari urutan yang tidak normal kedua ya. Urutan tidak normal pertama tadi muta'aliknya paling depan, muta'alik bil khabarnya paling depan. Kalau urutan kedua yang tidak normal adalah muta'alik bil khabarnya di tengah antara mubtada dengan khabar. Nah, ini ada urutan yang tidak normal selanjutnya, tetapi populer dipakai oleh orang Arab. Nah, kondisi ini biasanya tanpa khobar. Cuman banyak juga nanti kita temui di Al-Quran ya. Dan populer mungkin maksudnya gaya bahasanya orang Arab seringnya pakai yang urutan tidak normal ini. Bagaimana urutannya? Itu cuma antara mubtada dengan muta'alliq bil khabar saja. Terus muta'alliq bil khabarnya di depan, didahulukan. Ya. Meskipun ada dua jenisnya nanti nggak semuanya ya. Dua jenis kalimatnya yaitu kalimat tentang kepemilikan dan kalimat tentang eksistensi atau keberadaan gitu. Ya. Populer pada dua jenis kalimat, nanti muta'alliq bil khabarnya MBK-nya muqaddam ya. Pada kalimat tentang kepemilikan dan eksistensi. Kalimat kepemilikan biasanya diawali oleh la dan inda. La ini maksudnya la jar majrur ya. Inda spesial mudhaf.
Ini kalimat kepemilikan. Biasanya diawali itu contohnya lahu mulkus samawati wal ard, ya. Jadi tiba-tiba lahu gitu. Dia memiliki. Jadi kita artikan domir yang di sininya dulu, ya. Nah, kita artikan dia memiliki atau baginya gitu ya. Saya lebih enak yang dia memiliki gitu ya. Nanti kalau diganti lakum berarti mereka kalian memiliki. Kalau laha berarti dia perempuan memiliki, ya. Tergantung domirnya disesuaikan. Ini berarti diartikan dia memiliki mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi. Kan muncul banyak di Al-Qur'an ya ini ya, lahu mulkus samawati wal ardi. Tiba-tiba potongan ayat diawalinya dengan muta'alli bil khabar muqaddam dulu, baru mubtadanya muakhkhar. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami atau kami memiliki amal-amal kami, walakum dan kalian memiliki amal-amal kalian. Ini contoh dari urutan tidak populer, muta'alli bil khabarnya muqaddam. Wa indahumut tawratu. Dan mereka memiliki atau di sisi mereka at-Taurat. Wa indahu ilmu sa'ati. Dan di sisinya ilmu sa'ati. Dia yang memiliki ilmu sa'ati. Pengetahuan tentang hari kiamat. Sudah ya, contoh-contoh dari kalimat kepemilikan. Memiliki di sisi gitu. Yang kedua adalah kalimat eksistensi. Biasanya di awalnya banyak ini harusnya. Fi, min, ala, baina, ladai, gitu ya. Itu apa namanya, contoh-contoh beberapa harf gitu atau isim yang dia mengawali kalimat eksistensinya. Nanti bersatu dengan pasangannya. Gitu. Ya kalau i berarti dengan majrurnya gitu ya, atau dengan mudhof ilaihnya kalau baina. Itu dia menjadi muta'alliq bil khabar muqaddam. Contohnya fihima fakihah. Fihima. Di dalam keduanya gitu ya. Terdapat. Kalau saya kuncinya kalau yang tadi kepemilikan itu berarti dia memiliki, mereka memiliki, kalian memiliki. Tapi kalau yang kalimat eksistensi, seringnya yang fi ini, paling sering yang fi ya. Terdapat gitu aja. Kita mengartikannya terdapat. Di dalam keduanya, di dalamnya gitu. Kalau fihi misalkan di dalamnya. Fikum berarti di dalam kalian gitu ya. Fakihatun wa nakhlun wa rumman. Buah-buahan, kurma. Minhum gitu. Zalimul nafsihi. Dan maka di antara mereka gitu terdapat minhum, di antara mereka terdapat. Kalau fi berarti di dalam gitu ya. Kalau min itu di antara mereka terdapat zalimul nafsi, orang yang menzalimi dirinya. Terus ini. Dan lagi fa innama alaikal balag. Jadi dari alaika ya. Tanda ini tidak populernya atau muta'alliq bil khabar muqaddamnya itu alaika. Al balagu mubtada muakhar
وعلينا الحساب. علينا متعلق بالخبر مقدم. الحساب مبتدا muakhar. Terdapat beban kewajiban atasmu, yaitu hanyalah. Gimana itu kalimatnya? Pada intinya, kalau alaika itu sering ini artikannya sebagai beban kewajiban ya, atau sesuatu yang ditimpakan kepada kita gitu ya. Alaika, kewajibanmu gitu. Terdapat kewajibanmu adalah al-balag wa alaina al-hisab, dan kewajiban kami adalah al-hisab. Ya kan dulu. Bainaka wa bainahu adawah. Di antaramu dan di antaranya, di antara dia terdapat adawah. Permusuhan ya. Yang kedua. Ini yang ladaihi raqibun atid. Di sisinya, harusnya ini nya nggak besar ya, karena di sisi manusia saya maksud ayatnya. Ladaihi raqibun atid. Di sisinya manusia itu terdapat raqib dan atid. Yang kemudian mereka diperintahkan untuk mencatat amal. Yang ketiga. Kesimpulannya, untuk urutan yang tidak normal tetapi populer terjadi pada jenis kalimat yang maknanya kepemilikan dan juga eksistensi atau keberadaan. Kalau yang kepemilikan, harf atau isimnya pakainya la, jar majrur, dan inda. Kalau yang eksistensi, fi, min, ala, baina, dan lagi. Dihafalkan yang sedikit aja ya, la dan la. Tapi seringnya yang muncul kemudian yang la ya. Kalau indah lebih sering. Yang eksistensi juga si, yang lainnya lebih sedikit. Iya, nanti ya. Oke, ini ada menentukan komponen jumlah isinya. Ya, dikerjakan terlebih dahulu. Yang sudah diketahui gitu ya. Bagian ma'lum itu kan sesuatu yang diketahui, jadi bagian yang jelas gitu aja lah ya. Jadi intinya takaran yang sudah kita ketahui, sudah yang jelas gitu ya. Berapa bagiannya gitu. Lizil kurba, lizi ini untuk Orang lizil kurba itu apa sih biasanya? Untuk intinya kerabat dekat gitulah ya. Kalau kita artikan per ininya susah ya. Ya untuk di dalam kerabat dekat, maksudnya untuk sedekah gitu ya. ada bagian yang ada takaran atau bagian yang jelas untuk kerabat terdekat. Iya gitu ya. Kayak lihat nih di Al-Baqarah itu kan ya selalu nakama ada yungfiqun gitu ya. Salah satu yang di sini kan zil kurba gitu. Jadi kerabat dekat juga punya bagian dari harta infaknya harta kita. Gitu. Bukan di Al-Qur'an ya. Bukan Al-Qur'an, jadi memang harus. Oke, 53. Sudah ya? Sudah jelas ya komponennya, Bu? Ini. Komponen kalimatnya. MBK ya. MBK apa istilahnya? Ini berarti dikedepankan muqaddamun. Muqaddam, oke. Terus hakun maklum. Hakun maklumun mubtada. Mubtada apa? Muakhir. Muakhir. Sambil kita lazimkan istilahnya ya. Oke, lidil kurba. Lidil kurba berarti MBK juga. Iya, ini MBK biasa ada di belakang.
Oke, ya seperti ini ya. Fi amwali haqqum ma'lum lidil qurba. Li-nya li jar majrur ya. Kalau ada bingung tadi ini kata apa gitu. Jadi li jar majrur, kemudian zi itu yang al asmaul khamsah itu ya. Ada zu, dadi, datu, data, dati gitu. Nah, ini adalah zi, pemilik pemilik kekerabatan gitu namanya, pemilik kedekatan gitu ya. Kita lebih akrabnya dengan kerabat dekat. Udah ya, 53. Bu Fat, silakan. Indallahi Indallahi fi lauhi mahfudhi la Qur'anu majidun. Oke. Artinya Bu, ini yang kepemilikan atau eksistensi kalau Indah? Eksistensi. Kepemilikan. Ya, kepemilikan ya. Jadi kita artikan Allah memiliki gitu aja ya. Kepunyaan Allah di lauh mahfud. La Qur'anu Majid. Tadi belum saya artikan, soalnya lagi di telepon anak yang di Jakarta. Oh, oke. Quran Majid itu apa ya? Quran yang Quran yang Majid itu apa sih? Majid itu apa ya? Kita cari. Benar-benar Quran yang mulia bukan mulia ya. Majid. Coba kita lihat redaksi ayatnya, seringnya diartikan. Maha mulia, oh ya, mulia gitu ya. Iya, sama sebenarnya kayak Karim gitu ya. Nah, Al-Quran yang mulia gitu aja. Oh, Mulia itu Al-Quran yang mulia. Jadi, saya dari mana ini? Allah memiliki di lauh mahfud Al-Quran yang mulia ya. Jadi bukan jar majrur. Kalau kita artikan ini lam jar majrur, ini lam taukid jadinya ya. Bentar. Ya. Kalau li Qur'anin majidin, ya itu jadi nggak masuk gitu. Artinya apa? Untuk Quran yang mulia gitu kan. Jadi kita mengartikan lamnya itu adalah lam taukid. La Qur'anun majidun, tidak berpengaruh kepada ininya ya. Dan lagian kalau kita artikan dia li Qur'anin majid tadi tidak ada mubtada'nya ya. Di mana ya? Semuanya muta'alliq bil khabar semua nanti jadi. Komponennya gimana nih Bu Fat? Indallahi MBK. Apa istilahnya? Istilah lengkapnya? MBK yang mukodam. Oke. Terus di lauhi mahfud juga MBK. Ya, ini MBK biasa ya. Ya, itu mukodam juga ya. Kan di depannya ini ada mukodam juga. Terus Al-Quran Majid sebagai Mubtada. Mubtada apa istilahnya? Disalib yang disalib Mu'akhor. apa namanya? Mu'akhor. Nah, oke. Terakhir kita teliti harokatnya. Indallahi sudah benar dia idhofah. Fi lauhi mahfudhi. Ada alasan nggak Bu buat dia jadi ringkas? Jadi apa? Kenapa bukan lauhin? Ada alasan nggak buat kenapa dia lauhi bukan lauhin? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya, karena kan lauh mahfud itu bukan idhofah tapi mausufah sifah kan. Nah, maka dua-duanya kita kasih tanwin lauhin mahfudin. Mahfudin. Oh, karena dia mausufah sifah. Terus
La Qur'anu atau la Qur'anun. Kalau mau suka Nun pakai tanwin. nah gitu ya. Jadi kalau tidak ada alasan, ya jadi ringkas, kita pilih yang itu ya. Bi lauhin mahfudin la Qur'anun majid. Gitu ya. Ini hati-hati juga teman-teman yang lain tadi ada beberapa yang belum dikasih tanwin. Itu juga. Ada yang mau ditanyakan, monggo? Sudah cukup jelas, insyaallah ya. Lam yang seperti ini ya kita memang harus membangun arti. Cocoknya yang mana ya? Jar majrur atau ini lam taukid gitu. Sudah ya, kita selesaikan waktu dengan 2 lagi. Bu, siapa ini? Bu Anis. 54. Wah, panjang. Wow. Tebak-tebak dulu aja, Bu. AIU. Waduh. Apa ini? Mana pensil? Li atau la ya? Iya, apa? Li. Li li akhihim li akhihimul himul himil apa himul ya? Himul asro apa ya? Pakainya U ya, kalau himil kayaknya. Jadi kalau lihat kalau him pakainya U, himul, as apa? Asgoru kali. Coba belajar. Ya, terus tijarotin kabirotin apa ya? Terus Wafi tijaroti. Apa ini? Itu belum lihat. Rohi nggak tahu Rohi pun lewati dulu. Adimun mungkin ya. Rohi pun Adimun. Kira-kira artinya gimana nih? Artinya abstrak. Kalau awalnya Nianli berarti tadi kalimat yang eksistensi atau kepemilikan, Bu? Kepemilikan, Kepemilikan ya? Kepemilikan. Oh iya, betul ya. Berarti artinya gimana? Ini kalau li, korbannya li kan akhi ya. Yeah. Kalau akhi berarti rofa nasab atau jar? Jar. Jar ya, berarti asori di sini. Asori bukan asori. Ibu lagi nih. Berarti berarti akhi aswar itu apa artinya? Oh, yang besar ya, Us. Aswar. Aswar kecil. Lebih besar ya, lebih kecil. Kecil ya, kalau besar kabir. Aswar itu kebalikannya. Saudara kecilnya mereka gitu ya. Kan saudara kecilnya him kan diartikannya mereka. Mereka memiliki tijaroh. Nah, itu. Habis li, kalau tidak ada alasan dia jadi jar, kan ini bukan korban apa-apa. Jadikan rofa, Bu. Nah, kita memilih rofa kenapa? Karena dia nggak ada kaitannya dengan yang di depannya. Nggak ada alasan untuk jadi nasab, nggak ada alasan untuk jadi jar. Ya sudah, rofa saja. Gitu. Kita kan lagian belum nemu muktadanya di mana kan. Maka tijarotun kabirotun dia jadi muktadanya nanti. Apa artinya tijarotun kabirotun itu? Perniagaan besar. Tijaroh itu kan kayak perdagangan gitu kan. Perniagaan besar. Ya, terus ini potongan kalimat selanjutnya. Wafi tijarotihi dan di dalam perniagaannya. Kalau awalannya fi berarti kepemilikan atau eksistensi? Fi eksistensi ya, Us.
Jadi kita kasih kata terdapat ya. Terdapat. Apa itu? Terdapat Terdapat. Ini bun, adibun. alhamdulillah. Ibu masih milih ini sambil nyontek kunci jawaban ya, daripada ikut bingung. Rohbun ya. Oh, rohbun. Rohbun. Keuntungan. Ini masih asing ya, ini juga asing. Terdapat keuntungan yang besar. Nah, inilah. Jadi ini sebenarnya ada 2 kalimat ya. Coba diuraikan komponennya, Bu Anis. Li ahihim MPK apa itu? Muqaddam ya? Ya, sampai Li him atau ahihim sampai asgori? asgori. Oke, Asgori sampai muta'alliq bil khobar khabar muqaddam terus tijarah tijarotun kafirotun mubtada. Mubtada apa? Mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Terus yang kalimat kedua, yang kalimat kedua, fi tijarotihi MBK apa ya? MBK muqaddam juga. Muqaddam. Rohbun Kemudian rohbun azun. Khobar ya. No. Ini sudah kalimat baru. Kalau sudah kalimat baru dia di awal mubtada lagi ya. Nah, jadi ini dua potongan kalimat ya. Nah, jadi yang satunya kepemilikan, yang satunya eksistensi gitu kan. Ternyata bisa digabung gitu. Tapi kalau sudah seperti ini, kita jadi awal lagi. Ini kan muta'alliq bil khabar terus mubtada. Ini muta'alliq bil khabar muqaddam lagi, mubtada lagi. Jadi jangan labelin dia khabar ya, tapi mubtada lagi. Ini sudah awal kalimat baru lagi. Kalau kalimat baru kan mulai dari awal lagi, mubtada lagi, khabar lagi gitu. Itu ya. Insyaallah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Itu tahunya lagi kalau 2 kalimat gimana? Seringnya ya pertama dari artinya ya. Jadi wafi gitu. Jadi ada kayak awalan baru, ada wa. Itu seringnya dia menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi apa ada 2 kalimat di situ. Kemudian ada wa. Tapi memang nggak semua wa juga 2 kalimat gitu ya. Dia bisa jadi cuma depan dan belakangnya saja kata juga bisa. Jadi memang pertama harus tahu artinya dulu. Kira-kiranya, nah ini 1 kalimat atau 2 kalimat. Harus tahu artinya memang. Sebagian besar arti kita sudah tahu. Kalau yang tadi yang nggak tahu kan cuma yang roh. Gitu. Nah, kalau belum tahu artinya semuanya, ya sulit untuk menentukan ini 1 kalimat atau 2 kalimat. Satu lagi ya, Bu Kak Wilfa, kalau saya. 5. Minkum mu'allimun li ahlihi wa alaihi ta'limuhum. Ini juga model 2 kalimat lagi ya. Ada wa di sini. Nah, depannya ini dari min, yang depannya ala ya. Kira-kira artinya gimana Kak? Dari kalian mu'allimun itu kalau min tadi eksistensi ya, terdapat gitu ya. Terdapat mu'allimun yang mengajarkan ya, orang yang mengajarkan ya. Guru gitu. Oh, guru. Terdapat guru bagi ahli saudaranya ya. Ahli keluarganya. Bagi keluarganya. Jangan diklik dulu. Dan alaihi
dan atasnya Ala tadi saya bilang kewajiban, dan kewajibannya ta'limu mengajarkan mengajarkan mereka. Mengajarkan atau membelajarkan juga bisa. Ta'lim tuh pembelajaran gitu ya, mengajarkan atau membelajarkan gitu ya. Ya, ini juga dua kalimat lagi di sini ya. Yang ini dua-duanya sama-sama eksistensi. Jadi minkum mu'alimun li ahlihi ya. Terdapat guru bagi keluarganya ya. Dari kalian terdapat guru bagi keluarganya, wa alaihi ta'alimuhum, dan kewajibannya itu si mu'alim adalah membelajarkan keluarga itu. Belajarkan keluarga. Ya, insyaallah bisa dipahami. Komponen kalimatnya Kak Yulfa? Komponennya minkum itu muta'alliq bil khabar. Apa tadi yang di awal muqaddam ya? Muqaddam. Terus mu'allimun mubtada muakhar. Terus li ahlihi itu muta'alliq bil khabar. Terus alaihi muta'alliq bil khabar muqaddam. Terus ta'limuhum itu mubtada muakhar. Iya, yes, ini ya. Dua kalimat kita awali lagi dengan mubtada dan ta'limul khabar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sulit ya kalau maksudnya mencari ayat yang sesuai banget sama kebutuhan kita. Kita kan sedang belajar yang urutan kalimat tidak normal ini. Gitu. Tidak banyak ayat yang bisa dijadikan contoh. Maka ini dibuatkan soal-soal yang mudah untuk kita pahami. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita yang sedang mempelajari urutan tidak normal kalimat. Ya. Insya Allah itu untuk hari ini kita dapat satu materi baru ya tentang komponen yang urutan kalimat yang tidak normal di dalam Al-Quran. Tadi yang pertama adalah yang muta'alib bil khabarnya di paling depan, kemudian yang kedua yang tidak normal muta'alib bil khabarnya di tengah antara mubtada dan khabar. Kemudian ada urutan yang populer, urutan tidak normal yang populer yaitu yang dalam kalimat kepemilikan diawali li gitu ya, dan inda, kemudian di kalimat eksistensi tadi ada min, ada fi, ada ala, ada ladai, gitu, baina, ya. Nah itu tentang terkait makna. Jadi kalau urutan tidak normal ada kaitannya dengan eksistensi, ya, atau juga penguatan. Insya Allah itu dulu untuk hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Seperti biasa untuk pemanasan ya. Jadi lumayan hari ini udah pemanasan dengan PR-nya. Ada PR lagi, pas banget nih di bawahnya PR seperti pekan lalu. Silakan dikerjakan ya. Insya Allah udah